Halo, pada video pembelajaran kali ini saya mengangkat tema adalah binatang darat, subtemanya adalah landak. Pada kegiatan pembukaan, saya mengajak murid-murid saya untuk melakukan senam pagi di halaman sekolah. Senam kali ini dipimpin oleh beberapa murid dari TKA dan TKB yang bersedia memimpin senam di depan teman-temannya. Mereka mencontohkan gerakan senam yang mereka perlihatkan kepada teman-temannya. Pada pagi itu, senam begitu semangat dan begitu antusias para murid-murid TKA dan TKB melakukan senam pagi. Senam adalah salah satu contoh kegiatan motorik kasar yang kami berikan kepada setiap anak didik kami. Senam bertujuan untuk melatih otot-otot tangan dan otot-otot kaki supaya mereka lebih lemas dan lentur menggunakan otot-otot tangan dan otot-otot kakinya. Sesudah melakukan kegiatan senam, saya melakukan kegiatan pembukaan kepada murid-murid saya. Kegiatan pembukaan saya awali dengan mengucap salam, "Selamat pagi semua." Maka murid saya menjawab, "Selamat pagi Bu Bella." Dalam kegiatan pembukaan ini, saya mengucap salam serta mengabsen murid-murid saya yang tidak masuk serta mengabsen murid-murid saya yang telah hadir pada hari itu. Saya juga menanyakan keadaan mereka. "Bagaimana keadaanmu?" Maka mereka akan menjawab, "Luar biasa." Yes, yes, yes. Sebelum memulai kegiatan pada hari itu, saya meminta murid-murid saya untuk mengawalinya di dalam doa. Sebelum berdoa, saya meminta kepada murid-murid saya siapa yang bersedia untuk memimpin doa pada pagi hari itu. Ternyata mereka begitu antusias. Banyak sekali dari mereka yang mengangkat tangan mereka dan ingin bersedia memimpin doa di depan. Tetapi saya memilih salah satu dari mereka yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan saya memberikan pengertian kepada murid saya bahwa nanti akan ada gilirannya semua juga akan memimpin doa. Setelah mengajak anak-anak murid saya berdoa, saya memberikan salam kembali kepada mereka supaya mereka tetap semangat, tetap ceria untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Di sini saya juga menanyakan kembali kepada murid-murid saya, siapa di antara mereka yang belum datang atau belum hadir ke sekolah. Di sini saya juga sambil mengabsen murid-murid saya yang sudah hadir maupun yang belum hadir. Mereka membantu saya mengabsen teman-temannya yang tidak hadir. Sesudah mengabsen, saya mulai melakukan diskusi kepada murid-murid saya mengenai hewan darat yang akan saya berikan sebagai pembelajaran, yaitu adalah hewan landak. Di sana saya menanyakan kepada murid-murid saya, apa saja sih hewan-hewan darat itu? Lalu mereka menyebutkannya dengan berbagai macam hewan-hewan darat. Lalu saya bertanya kembali, hewan darat apakah yang memiliki duri di badannya? Lalu mereka menjawab adalah hewan landak. Di sana saya menjelaskan bahwa hewan landak adalah hewan yang hidup di darat. Mereka memiliki duri di badannya, supaya duri itu melindungi si landak dari musuh. Diskusi kali ini saya juga mengajak murid saya untuk menyanyikan lagu yang bertemakan binatang, yaitu Anak Monyet di Atas Pohon. Mereka begitu antusias menyanyikan lagu tersebut dengan meniru gerakan yang saya berikan. Mulai dari menggunakan jari-jari, menggunakan tangan mereka, serta begitu semangatnya mereka mengeluarkan suara mereka. Lagu tersebut juga
mengandung pesan moral bahwa kita tidak boleh mengambil atau mencuri barang orang lain. Di situ saya melakukan penguatan kepada murid-murid saya. Saya menyampaikan kepada mereka apa boleh kita mengambil milik orang lain, apa boleh kita mencuri barang guru. Mereka menjawab tidak boleh. Dari situ saya menasihati mereka bahwa kita harus menggunakan tangan kita dengan baik. Pada diskusi kali ini, saya juga telah menyiapkan 2 gambar yang bergambarkan hewan landak. 2 gambar hewan landak ini ada 2 jenis yang saya tampilkan kepada murid saya. Gambar yang pertama, saya memberikan hewan landak yang berukuran besar. Saya mengenalkan bagian-bagian tubuh landak, mulai dari durinya, mulai dari kakinya, jumlah kakinya. Saya juga mengenalkan makanan dari si landak. Di situ, murid-murid saya begitu antusias, begitu bersemangat mendengarkan cerita saya mengenai landak. Dan gambar kedua, saya memberikan gambar landak mini. Di situ saya menjelaskan kepada murid saya bahwa landak itu terbagi menjadi 2. Ada landak yang berukuran besar, juga ada landak yang berukuran kecil. Landak yang berukuran besar memiliki duri yang panjang dan sangat tajam. Sedangkan landak mini dia memiliki duri yang pendek-pendek dan tidak terlalu tajam. Tapi saya juga mengingatkan kepada murid saya bahwa mereka berdua adalah hewan yang berbahaya jika kita tidak berhati-hati. Di sini saya juga menjelaskan kepada mereka tentang bahayanya duri si landak jika tertancap dengan kulit manusia. Saya menjelaskan bahwa itu akan membuat luka dan sakit serta dapat membuat kulit kita berdarah. Pada diskusi itu, saya juga menjelaskan kepada murid-murid saya mengenai cara bergeraknya hewan landak, yaitu dengan cara merangkak. Lalu ada murid saya yang bernama Raiden. Dia berkata bahwa hewan landak juga dapat menggulungkan badannya jika ada musuh. Lalu saya meminta murid-murid saya untuk menirukan gerakan hewan landak, yaitu dengan cara merangkak. Di situ mereka mengikuti perintah saya dengan mengikuti gerakan hewan landak. Mereka begitu antusias dan begitu bersemangat menirukan gerakan hewan landak. Saya juga mengajarkan kepada mereka tentang gerakan hewan landak jika ada musuh. Jika ada musuh, hewan landak akan menggulungkan badannya, lalu akan menancapkan duri tajamnya kepada musuhnya. Selanjutnya, dalam kegiatan ini saya juga mengenalkan kegiatan yang berkaitan dengan teknologi modern kepada murid-murid saya. Saya menampilkan gambar landak tidak berupa dalam bentuk kertas saja, tetapi saya juga menampilkan bentuk gambar landak di dalam video melalui teknologi laptop. Di situ saya juga menjelaskan bahwa hewan landak adalah hewan yang pemakan serangga dan murid-murid saya baru mengetahui hal tersebut. Mereka sebelumnya tidak tahu landak itu makannya apa, tetapi setelah saya beritahu, mereka menjadi mengerti dan memahami bahwa hewan landak adalah pemakan serangga seperti semut, kecoa, dan serangga lainnya. Di sini saya juga memberikan perbedaan kepada mereka bahwa terdapat 2 landak yang berbeda ukuran. Ada yang besar,
Ada yang kecil, serta ada yang berduri lebih panjang, dan ada yang berduri lebih kecil atau lebih pendek. Di sini saya mulai memberikan materi yang berkaitan dengan teknologi. Saya mulai menampilkan video pembelajaran mengenai landak. Di sini saya memberikan video tentang hewan landak ketika dihadapkan dengan musuh. Di situ saya juga menjelaskan bahwa ada hewan yang bersama dengan landak itu adalah bernama terenggiling. Nah, di situ saya menjelaskan bahwa hewan landak jika ada musuh, maka mereka akan menancapkan duri mereka kepada musuh mereka. Itu adalah fungsi duri dari badan mereka. Dalam kegiatan ini, anak-anak begitu berantusias mendengarkan video yang saya tampilkan lewat laptop. Di situ, saya juga sambil menjelaskan tentang apa yang terjadi di dalam video tersebut. Setelah saya memberikan video mengenai hewan landak, saya menanyakan kembali tentang video yang mereka lihat tadi. Saya menanyakan bahwa hewan landak tadi memiliki duri di badannya yang berfungsi sebagai untuk mempertahankan dirinya ketika ada musuhnya. Di situ saya mulai bertanya jawab kepada murid saya mengenai hewan landak tersebut. Dan banyak dari murid saya yang berantusias menjawab pertanyaan saya. Mereka menjawab pertanyaan saya sesuai dengan apa yang mereka lihat tadi di dalam laptop. Pada diskusi tersebut, saya juga menanyakan kepada murid-murid saya mengenai hewan landak. Saya menanyakan kepada murid saya, siapakah yang menciptakan hewan landak yang begitu indah dan begitu unik di mana badannya dipenuhi dengan duri. Mereka menjawab, yang menciptakan hewan landak adalah Tuhan Yesus. Sesudah itu, setelah saya mengenalkan hewan landak kepada murid-murid saya dengan menampilkan video di dalam laptop, lalu kegiatan berikutnya saya mengajak murid-murid saya untuk mendengarkan cerita yang berkaitan dengan hewan landak. Cerita yang saya bawakan pada hari itu mengenai hewan landak yang kesepian. Di situ saya meminta kepada murid-murid saya untuk dapat mendengarkan cerita itu dengan baik. Tujuan dari saya menyampaikan cerita kepada anak-anak adalah supaya mereka lebih dikuatkan lagi mengenai informasi tentang hewan landak. Mereka tidak hanya mengerti tentang gambar atau video hewan landak, tetapi mereka juga dapat mengetahui karakteristik dari hewan landak mengenai cerita tersebut. Pada saat mendengarkan cerita, mereka begitu antusias melihat layar yang ada di laptop. Mata mereka tertuju pada cerita mengenai landak yang kesepian. Sesudah mereka mendengarkan cerita mengenai hewan landak yang kesepian, saya menanyakan kembali kepada murid-murid saya, siapa yang bersedia dari mereka untuk
untuk dapat menceritakan kembali apa isi cerita dari yang sudah Bu Bella tampilkan di dalam laptop tersebut. Ternyata murid saya juga berantusias untuk mau menceritakannya di depan teman-temannya. Namun saya memilih salah satu dari mereka yang sudah sangat bersemangat dan berantusias untuk menceritakan cerita yang ada di dalam laptop. Anak tersebut bernama Viel. Viel menceritakan apa yang tadi Viel lihat di dalam laptop. Dia menceritakan bahwa landak tersebut tidak memiliki teman karena teman-teman landak takut terhadap duri landak. Tetapi ketika teman-teman si landak harus dihadapkan dengan serigala yang akan memakan mereka, landak tersebut menolongnya dengan duri-durinya. Dari situ teman-temannya mau berteman dengan hewan landak. Di situ saya juga menjelaskan bahwa kita tidak boleh pilih-pilih teman. Kita harus berteman dengan siapa saja. Tidak boleh membeda-bedakan dari warna kulit, dari bentuk rambut, bentuk badan, dan lain sebagainya. Sesudah mendengarkan cerita, saya mengajak murid-murid saya untuk melakukan permainan yang berkaitan dengan hewan landak. Di situ saya sudah menyiapkan permainan yang saya buat dari kardus bekas. Kardus bekas tersebut saya gambar seperti landak. Di situ saya juga menjelaskan bahwa landak yang saya buat adalah ciptaan manusia. Sedangkan landak yang ada di video laptop tadi adalah ciptaan Tuhan. Dan saya menanyakan bahwa bagus ciptaannya Tuhan atau ciptaan manusia. Mereka menjawab bahwa ciptaan Tuhanlah yang paling bagus. Di situ saya juga menjelaskan bagaimana cara bermainnya tentang permainan yang saya buat tadi dengan bahan kardus yang sudah saya gambar landak. Di situ saya menggunakan bahan cotton bud sebagai media duri yang nanti anak-anak tancapkan di dalam kardus yang sudah saya lubangi. Cotton bud tersebut berfungsi sebagai duri landak. Jadi, mereka bertugas untuk memasukkan cotton bud tersebut di dalam tubuh landak. Selain mereka bermain memasukkan cotton bud di dalam lubang tubuh landak sebagai durinya, saya juga mengajarkan anak-anak melalui bilangan, melalui kegiatan bermain. Di situ saya sudah menyediakan bola-bola serta sudah menyediakan angka-angka yang saya tulis di dalam kardus tersebut. Di situ saya meminta anak didik saya untuk memasukkan bola-bola tersebut sesuai dengan lambang bilangannya. Jika lambang bilangannya 1, maka mereka cukup memasukkan bola-bolanya 1 saja. Tetapi jika lambang bilangannya 2, maka mereka cukup memasukkan bolanya 2 saja. Dan seterusnya. Saat saya memberikan instruksi tersebut, mereka sangat begitu antusias mendengarkan instruksi saya. Mereka sangat dengar-dengaran kepada instruksi yang saya berikan pada hari itu. Lalu saya meminta beberapa dari mereka untuk mencontohkan bagaimana cara bermainnya. Di situ saya memilih 4 murid saya untuk mencontohkan kepada teman-temannya bagaimana cara bermainnya. Saya meminta mereka saling berhadapan. Mereka saling berhadapan dan berusaha melakukan kegiatan tersebut. Ada yang memasukkan cotton bud di dalam tubuh landak sebagai duri landak. Ada juga dari mereka yang memasukkan bola-bola ke dalam wadah sesuai dengan lambang bilangannya. Mereka begitu sangat antusias dan begitu berkonsentrasi melakukan kegiatan tersebut.
Kegiatan yang saya berikan ini bertujuan untuk melatih motorik-motorik mereka sebelum mereka melakukan kegiatan pada hari itu. Jadi, fungsinya mereka memasukkan cotton bud di dalam lubang-lubang pada tubuh landak adalah supaya mereka dapat berkonsentrasi antara mata dan tangan mereka saling berkaitan, di mana mereka harus jeli dan teliti dalam memasukkan cotton bud tersebut di dalam lubang yang ada dalam tubuh landak. Sedangkan permainan kedua yang saya berikan bertujuan untuk meningkatkan aspek kognitifnya, di mana mereka dapat melakukan kegiatan membilang 1-5 dengan memasukkan benda sesuai dengan bilangannya. Setelah itu, saya juga menjelaskan kepada mereka mengenai permainan yang sudah mereka lakukan. Saya mengapresiasikan apa yang mereka sudah kerjakan dan apa yang sudah mereka lakukan sesuai dengan instruksi saya. Dan saya memuji mereka dan berkata bahwa mereka hebat dan luar biasa, sudah mengikuti perintah yang saya berikan. Selanjutnya, saya menyampaikan kegiatan pada hari itu. Pada hari itu, saya sudah memberikan 4 kegiatan kepada murid saya. Yang pertama adalah kegiatan di mana mereka harus mengkolasekan huruf yang berkatakan landak. Di situ, saya juga meminta murid saya untuk menyebutkan setiap huruf yang ada di dalam kata landak. Lalu mereka menyebutkan huruf tersebut dengan begitu semangat. Lalu mereka menghitung ada berapa jumlah huruf di dalam kata landak. Dan mereka menjawab ada 6. Lalu saya mencontohkan bagaimana cara nanti mereka mengerjakan kegiatan tersebut, yaitu mengkolase huruf. Jadi saya mencontohkan kepada mereka. Lalu saya meminta kepada mereka untuk lanjut ke meja yang kedua. Di situ saya sudah menyediakan berbagai pewarna, baik itu pewarna kening dan pewarna basah. Ada pensil warna, ada krayon, serta ada bubuk kopi yang sudah saya beri air sebagai pewarna alami. Lalu saya menginformasikan kembali ke meja yang ketiga. Di situ saya menjelaskan bahwa meja ketiga ini mereka harus menghiasi landak dengan daun kering yang sudah saya sediakan. Di situ saya juga menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Lalu saya juga menjelaskan di meja yang terakhir, yaitu meja keempat, di mana saya meminta anak untuk menempel kertas yang sudah saya siapkan sebagai duri landak. Jadi saya juga mencontohkan kepada mereka bagaimana cara mereka nanti mengerjakannya. Di situ saya memberikan kebebasan kepada murid saya untuk memilih kegiatan mana dulu yang akan mereka pilih. Boleh kolase huruf, boleh mewarnai, boleh menempel dengan daun kering, boleh juga menempel dengan kertas atau bermain APE yang sudah saya buat. Di sini saya menemui murid saya yang sedang merakit hewan landak dengan tutup botol. Lalu saya menanyakan kepada murid saya, apa yang murid saya buat? Ternyata dia membuat hewan landak dari tutup botol. Lalu saya juga menanyakan kepada murid-murid saya yang sedang mewarnai. Saya menanyakan kenapa mereka memilih warna tersebut. Ada yang menjawab karena mereka suka dengan warna ungu, ada juga yang menjawab dari mereka karena mereka suka dengan warna-warni. Lalu saya menanyakan kembali kepada meja yang menggunakan media daun kering. Di situ mereka sangat bersemangat memberi lem satu persatu pada daun kering lalu menempelkannya pada gambar landak. Pada kegiatan tersebut, saya melihat murid saya begitu kondusif dan begitu antusias mengerjakan 4 kegiatan yang sudah saya siapkan. Pada kegiatan tersebut, saya juga membantu murid saya yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan. Saya membantu mereka bagaimana cara mengerjakannya, supaya mereka bisa mengerjakannya sendiri. Saya membantunya lalu memintanya kembali untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.
Pada kegiatan tersebut, saya juga memberikan apresiasi atau motivasi kepada mereka. Saya juga mengafirmasi kepada mereka yang sudah melakukan kegiatan dengan sangat baik. Salah satunya adalah Oli. Oli ini sudah menyelesaikan pekerjaannya menempel gambar landak dengan kertas. Lalu saya menanyakan kembali kepada Oli mengapa wajah si landak berwarna biru. Lalu Oli menjawab, karena saya laki-laki, jadi landaknya saya beri warna biru. Saya juga menanyakan kepada yang lainnya juga, mengapa warnanya warna-warni? Mereka menjawab, karena saya suka warna-warni. Di sini saya juga mengapresiasikan murid saya yang sudah melakukan kolase huruf, di mana mereka sangat teliti dan sangat berhati-hati dalam melakukan kolase tersebut. Di situ saya memuji mereka bahwa mereka hebat dan luar biasa. Saya juga melakukan hal yang sama kepada murid saya yang memilih menghias hewan landak dengan daun kering. Di situ saya memberikan semangat kepada mereka, karena ada dari beberapa mereka yang masih belum selesai. Saya memberikan semangat bahwa mereka pasti bisa dan pasti mereka dapat melakukannya dengan baik. Di situ saya juga memuji mereka bahwa mereka sudah menempel dengan baik dan bagus. Nah, hal yang sama juga saya lakukan kepada murid saya yang memilih kegiatan landak yang diberi warna dengan pensil warna, krayon, atau kopi. Di situ saya menanyakan kepada mereka tentang warna-warna yang mereka pilih. Setelah mereka melakukan kegiatan tersebut, saya memperbolehkan mereka untuk bermain di area permainan. Di situ ada dari mereka yang sedang menyusun balok-balok menjadi sebuah karya. Di situ saya menanyakan kepada mereka apa yang mereka buat. Ternyata yang mereka buat adalah jalan raya. Mereka membuat jalan raya dari susunan balok-balok yang sudah mereka buat. Mereka menyusunnya menjadi jalan raya. Lalu saya juga menanyakan murid saya yang bermain di pojok kelas. Mereka sedang bermain masak-masakan layaknya seperti koki yang sedang memasak. Sesudah mereka melakukan 4 kegiatan yang sudah saya berikan, saya mengambil beberapa contoh karya yang sudah mereka buat. Saya menunjukkannya kepada teman-temannya. Karya yang pertama saya tunjukkan kepada mereka yang membuat landak dengan kopi. Dan yang kedua adalah karya yang mereka buat dari daun kering. Dan yang ketiga adalah karya yang mereka buat dari pensil warna. Mereka mewarnainya dengan warna-warni. Di situ saya juga mengapresiasi karya mereka bahwa karya mereka hebat dan bagus. Dan yang keempat adalah karya mereka dengan potongan kertas yang sudah saya sediakan. Di situ saya mengapresiasi mereka dan mengatakan bahwa mereka hebat, luar biasa, dan pintar semuanya. Lalu saya menanyakan kepada mereka, apakah mereka sudah lapar? Lalu mereka menjawab, mereka sudah lapar. Lalu saya mengajak mereka untuk berdoa sebelum mereka makan bersama. Sesudah berdoa dan cuci tangan, mereka mengambil tas mereka yang berisikan bekal makanan mereka. Di situ saya menanyakan kepada mereka apakah ada yang kesulitan dan perlu bantuan. Ternyata mereka sudah cukup mandiri, mereka dapat membuka tas mereka sendiri serta membuka tepak makan mereka.
Pada kegiatan penutup, saya mengulang kembali pembelajaran yang sudah saya berikan pada hari itu. Di mana pembelajaran pada hari itu kita membahas tentang hewan landak. Di situ saya mengulang kembali bagaimana cara bergeraknya hewan landak, makannya, ciri-cirinya, serta tubuhnya yang dipenuhi dengan duri. Setelah itu, saya mengajak murid saya untuk berdoa sebelum pulang. Sebelum berdoa, saya juga mengajak anak-anak berbincang bahwa sehabis mereka pulang, mereka harus beristirahat, dengar-dengaran kepada mama papa, serta makan makanan yang bergizi. Karena cuaca akhir-akhir ini panas, jadi saya meminta dari mereka untuk minum air putih yang banyak. Sesudah itu, saya meminta salah satu murid saya yang bernama Sekai untuk memimpin doa pulang pada hari itu. Sebelum pulang, saya mengajak murid saya untuk menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Kita menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus dengan begitu sungguh-sungguh. Lalu Sekai memimpin doa dengan semangat. Sesudah memimpin doa, saya meminta Sekai untuk mengucapkan selamat siang kepada teman-temannya. Lalu saya menginstruksikan kepada mereka untuk mereka memakai sepatu, lalu mengambil tas mereka, lalu kita baris bersama dan pulang. Itulah kegiatan pembelajaran saya pada hari itu yang bertemakan tentang hewan landak.